blendernya nggak mau hidup. Kalau misalnya masuk arus listrik, bakal muncul angka seperti itu di avometer digital 001. Kita pindahin ke angka 1, saklarnya, terus kita cek stekernya. Arus listrik nggak bisa masuk. Yang nomor 2, begitu juga. Berarti ya udah, arus listrik nggak bisa masuk deh. Kita bongkar dengan membuka skrup yang ada di bagian bawah sini. Kita tes motornya dulu pakai avometer. Dengan cara menempelkan ke ujung arang ini yang kabel warna hitam dan ujung arang di kabel warna putih. Nyambung. Motornya nggak putus. Meskipun motornya ini agak-agak bau gosong, tapi diukur nyambung, jadi ya aturan sih dia bisa hidup. Kita coba curiga sama saklar pengamannya deh. Kita lepas dulu. Ada 2 buah skrup di sini. Coba kita tes gini guys. Ini saya hidupin ke nomor 1 saklarnya. Avometernya saya kasih ke skala dioda. Kemudian ini stekernya bakal saya kasih probe merah dan hitam. Nanti sambil saya tekan saklar pengamannya ini. Saya hidupin ke saklar nomor 2. Tuh, arus listrik nggak bisa masuk ke motor sama sekali loh. Padahal motornya dalam kondisi bagus. Tuh, arus listrik bisa masuk. Kita bongkar saklar pengamannya. Cara bongkarnya kayak gini. Tuh, kita longgarin aja. Terus kita tarik. Ini ada pernya jangan sampai hilang ya. Seperti ini posisinya, yang coklat di sini, yang kuning di sini. Kita bongkar dulu ya. Seperti ini. Begitu juga yang kabel warna kuning. Nih guys, kabel yang masuk ke mesin itu kan ada 2, warnanya merah sama hitam, yang ini nih. Dan yang warna merah itu dibatasi sama switch ini. Yang warna hitam ini masuk ke sini standby, langsung masuk ke mesin. Sekarang kita cek switchnya masih dalam keadaan baik apa enggak. Ini adalah jalur motor. Ini adalah jalur tegangan listrik AC 220 volt. Kabel yang warna coklat ini nyambung ke sini, masuk ke cok, nyambung ke sini, langsung masuk ke kabel warna merah. Ini secara langsung. Dan kabel warna biru ini masuk ke fuse. Habis itu masuk ke kapasitor, resistor, dan masuk ke cok standby di saklar. Dari saklar ini harus dihubungkan dengan kaki ini atau jalur ini ke kabel motor warna biru. Kita pindahin ke nomor 1, harusnya nyambung. Tuh, nyambung. Perhatikan hambatannya besar 467. Sekarang kita pindahkan ke nomor 2. Kita lihat. Nomor 2 hampir nggak ada hambatan sama sekali. Sekarang kita coba ke saklar P. Sambil kita tahan. Kita lihat berapa hambatannya. Hampir nggak ada hambatan sama sekali tuh. Artinya switch ini yang nomor 1 yang rusak. Kita bongkar switchnya. Kita tarik kabel ke motor, kita tarik kabel ke arus listrik 220 volt. Kita bongkar switchnya. Coba kita renggangin lagi. Terus kita pasang ulang. Kita tes lagi apakah lancar. Sekarang nomor 0 nggak nyambung. Nomor 1 nyambung, hambatannya tetap gede. Nomor 2 bagus. Saklar P bagus. Saklar nomor 1 yang masih bermasalah. Langsung aja kita ganti switchnya karena saya udah ngedapetin switch yang baru seperti ini. Ingat posisinya coklat merah-merah nih di sebelah atas. Terus biru, merah, kuning itu di sebelah bawah. Satu switch yang baru udah saya solder kayak gini. Sekarang kita pasang di posisinya. Kita lanjut ke switch yang kedua. Dan ini switch yang kedua kita pasang.
di sini. Pas sudah pas posisinya, kita dorong sampai bunyi ceklik-ceklik. Sekarang tinggal kita pasang tombol saklar pengamannya di sini. Sebelum kita colokin ke arus listrik 220 volt, kita tes dulu korslet apa enggaknya. Di nomor 0 enggak korslet, kita pindahin ke nomor 1, nggak hidup. Nomor 2 juga nggak hidup. Sama sekali loh. Coba deh, kita langsung tes aja. Kita colokin ke arus listrik 220 volt, kira-kira bisa hidup apa enggak. Sekarang posisinya nomor 0. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupin. Nggak hidup. Nomor 2 juga nggak hidup. P juga nggak hidup. Kita cabut. Kalau gitu coba kita tes untuk mengganti switch-nya. Pantes sih dia nggak hidup karena aku lupa. Saklar pengamannya tuh belum diaktifin. Gimana dia mau hidup? Nggak mungkin lah dia bisa hidup kalau saklar pengamannya nggak diaktifin. Sekarang cara mengaktifin saklar pengamannya itu kita harus memasang ini mata pisaunya. Terus kita tes. Sekarang kan saklar yang hidup di blender itu nomor 1. Kita tes pakai avometer digital. Nyambung nggak deh? Nggak nyambung loh. Nomor 2 nggak nyambung juga. Langsung aja deh kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saklar pengamannya saya aktifin. Saya pencet. Tuh. Nggak hidup loh. Padahal saklar pengamannya udah diganti. Oke lah kalau gitu kita lanjut untuk coba ganti switch-nya dengan switch yang baru. Mana tahu bisa hidup lagi. Saya udah siapin penggantinya, ini dia. Kita pasang ya. Ini kabel ke arus listrik 220 volt. Dan ini kabel ke motor. Sekarang kita pasang lagi. Terus kita tes. Setelah diganti saklar, kita lihat di nomor 0. Nggak aktif. Di nomor 1 nggak aktif juga loh. Ya ampun, nggak hidup juga rupanya. Coba kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak hidup loh. Wah, parah. Ini agak aneh sih, tapi nggak aneh-aneh banget karena motornya aku duga rusak. Kalau misalnya kita cek seperti ini dari dua kutubnya, tuh terlihat nyambung dia kan. Tapi ini adalah pengecekan pada motor, bukan pada rotornya. Rotornya yang bagian luar. Mungkin sih rotor bagian luar nih udah putus gitu loh. Kalau yang dalam ini nggak pula, tuh nyambung. Yang jelas kalau udah switch pengamannya diganti dua-duanya, terus saklarnya juga udah diganti masih tetap nggak hidup, berarti ya ada kerusakan pada motor ini. Bisa jadi terjadi karena fuse atau sambungan yang udah putus di sini. Bisa sih kita bongkar untuk kita sambung gitu. Tapi tembaga ini terbuat dari logam lain gitu, bukan tembaga maksudnya. Dari aluminium, kalau dilepas terus dipasang lagi pun nggak bisa disolder. Males aku ngerjainnya. Nih, kita bisa ngelihat ya, di sini nih meleleh loh. Artinya memang udah overheat. Dan kalau dicium pun udah bau gosong. Berarti ya motornya udah rusak, kita ganti aja lah motornya ya. Jadi kesimpulannya motornya rusak.